Saya ada 2 pohon mangga di halaman depan dekat pinggir jalan di situ. Sejak saya datang di Bokendini tahun 2004, saya senang pada waktu saya lihat pohon mangga itu. Karena itu buah yang saya paling suka di dunia ini, mangga. Dan saya lihat 2 pohon itu dan saya pikir, weh, setiap tahun saya akan panen. Right? Dan 2 pohon itu juga pohon yang paling senang di dunia. Pohon mangga paling senang di dunia. Kenapa? Karena mereka hidup gendut, tinggi. Semua orang lewat, wah, pohon mangga besar. Tidak pernah berbuah. Kecuali 1 kali. Tahun berapa itu? 2007. Berbuah. Kenapa berbuah tahun 2007? No, itu kalau lihat di bagian bawah orang sudah potong-potong dia terus menerus, tapi tidak ada gunanya, tidak pernah bantu. Tahun 2007 dan tahun 97 ada kemarau di Papua. Dan pohon mangga butuh kemarau supaya akan berbuah. Dan banyak pohon buah di dunia harus menderita lewat kemarau baru akan berbuah. Harus menderita dulu baru akan berbuah. Kalau tidak menderita, seperti 2 ini yang senang. Tidak pernah menderita, tambah gendut, tambah tinggi, dan tambah jagoan. Tetapi tidak pernah berbuah. Right? And I want you to think, fruit trees cannot do what they want. They have to suffer to bear much fruit for a long time. Pohon buah tidak boleh buat apa yang mereka mau. Kalau mereka buat apa yang mereka mau, mungkin mereka akan berbuah sedikit, tetapi tidak akan berbuah banyak dan tidak akan berbuah jangka panjang. So I want you to think about this. It's bukan hanya penderitaan, it's kesulitan plus serahkan ini ke Tuhan. Baru pada waktu sembuh itu akan buat orang yang sangat sangat kuat. So kami pikir kami harus buat sekolah lebih baik ini. Well, ada. Kami tetap usaha untuk itu, tetapi itu bukan kunci untuk anak berhasil. Kami tidak tahu berapa banyak kali Tuhan menyelamatkan kami atau proteksi kami dari kejahatan, dari sesuatu, right? Biasanya kami hanya mengeluh kepada Tuhan pada waktu kami mengalami kesulitan. Atau pada waktu kami menderita atau hampir mati. Baru, kenapa ini Tuhan? Dan Tuhan bilang, saya sudah selamatkan kau 10.000 kali, tidak pernah 1 kali bilang terima kasih. Oh, memang kami tidak sadar. So, di Amerika sekarang, kalau pergi ke situ akan pikir, wah ini surga. You know, listrik menyala terus, bisa cok apa saja yang you mau. Kalau mau pakai 10 rice cooker sekalian bisa, tidak ada batas. Tapi orang Amerika sekarang lebih menderita daripada orang Papua. Di mana saja yang kita pergi di dunia ada penderitaan. Itu dalam bentuk lain, tetapi ada penderitaan. Jauh lebih banyak orang Amerika bunuh diri daripada orang Papua. So kalau kehidupan di situ paling hebat, kenapa mereka bunuh diri? Pemakaian narkoba, minuman keras untuk padam rasa sakit dan trauma yang ada jauh lebih di situ daripada di sini. Kami ada orang pemabuk di sini dan lain-lain, tapi pergi ke kota Tucson, setiap perempatan jalan ada 20 orang sekarang yang berdiri begini. Karena mereka punya narkoba yang mereka suka pakai sekarang itu merusak mereka punya spine dan lain-lain. Dan mereka hanya berdiri di perempatan jalan. Tunggu orang kasih mereka uang supaya mereka bisa pergi beli narkoba dan hidup di situ. So, saya lihat orang yang punya tujuan hidup itu diri sendiri, mereka tidak pernah puas. Mereka bisa senang sementara dan langsung lagi depresi.
rasa kekosongan. Kalau kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain, baru kita bisa rasa damai, sejahtera, berarti. Ini upah yang kami dapat. Mungkin tidak ada banyak uang, rumah besar, mobil mewah, lain-lain. Saya tahu Yania mau dapat motor baru karena dia pusing dengan... no, I'm just kidding. But kita dapat sukacita, joy, peace, all of these things, forgiveness, freedom. Now I want you to think about this. We always say this, the greater the struggle, the greater the victory. Makin besar perjuangan, makin besar kemenangan. So makin besar perjuangan, penderitaan, kesulitan, kesakitan, makin besar the victory. And I want you to think, how do we terima ini sebagai realitas dan berkembang dengan itu? Thrive, not just bertahan. So, kita akan buat apa dengan masalah dan trauma dan kesulitan?